nama Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Selamat pagi umat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu bersyukur pagi ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Lambaikan tangan Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu boleh tengok kiri kanan. Berkati dulu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau beri ucapan syukur kepada Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa kami yang kekal, Bapa yang mengasihi, mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Tidak ada. Selain kami mau beri ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk bersyukur. Sama-sama boleh kita berkata. Amin. Amin. Mari berdiri bersama kami Bapak Ibu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari engkau yang bersyukur katakan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Serindu Bapak Ibu nyanyikan sama Tuhan. Ku ada. Terima kasih Tuhan. Boleh sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Kami mau memuji-muji Engkau sampai selama-lamanya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau baik bagi kami. Kami mau bersorak lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang mau bersorak bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab Dia baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Memasuki gerbangnya Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya kekal selamanya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Di sepanjang hidupku, sebab Dia baik. Bacangkan jempolnya sama Tuhan. Katakan kasih setia untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya lagi, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setia. Katakan kasihnya, kasihnya tak pernah berubah. Teruskan, mari puji Dia, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, Kau baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi ya, sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari lambaikan tanganmu saudara. Dia baik bagi kita, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya, kasih setia sekali lagi, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Dia baik bagi saudara dan saya. Amin. Coba tepuk sebelah saudara, bilang begini, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan penampilan dari PAUD Anak Unggul Indonesia.
gentlemen, the show is about to start. Bird machine. Check. Sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini Tuhan. Ada kesempatan bagi kami untuk ada di rumah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan kami Tuhan. Engkau melihat hati kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Evosisi, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi bagi jemaat Tuhan. Dan inilah Sunday Update 14 Januari 2024. Informasi ibadah raya untuk minggu depan, ibadah raya akan dilaksanakan 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Bethel Kids pada pukul 8 dan pukul 10 pagi. Informasi ibadah wanita Bethel Indonesia minggu ini akan dimulai pada hari Rabu 17 Januari 2024 jam 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah doa malam hari Kamis 18 Januari 2024 pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadirinya.
Dalam ibadah doa malam, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara yang membutuhkan dukungan doa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani Tuhan di GBI Eposisi, saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Madia Seren Sakati untuk mendapatkan persyaratannya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Serlin Sakati MA atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk dan mengisinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kedua minggu ini akan dipergunakan untuk pelayanan diakonia. Demikian Sunday Update dari kami berdua. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Eposisi. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Sepanjang minggu hingga saat ini, kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Katakan rancangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Amin, amin. Indah dan mulia. Yang percaya katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari yang percaya katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari kau yang percaya setiap janji Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Jemaat Tuhan katakan, ajarku mengerti Kaulah yang setia Tuhan. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam
sama-sama katakan rancangan-Mu, rancangan-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mereka yang percaya katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mereka yang percaya buka kedua tanganmu, mari sama-sama katakan dengan imanmu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Katakan iman kami tetap berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal. Mari engkau yang berpengharapan kepada Tuhan untuk selamanya. Iman kami Tuhan tak pernah gagal. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Engkau sanggup buktikan kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari
Kau Allah yang tak pernah lalai menjaga setiap hidup kami. Janjimu Tuhan selalu tergenapi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan kami. Kau satu-satunya andalan kami. Mari kau yang percaya akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mari buka hatimu, mari buka tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya Kau Tuhan. Iya. Amin. Katakan ku percaya, kami percaya. Amin. Menepati janji-janjimu. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari angkat kedua tangan bersama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Mari angkat kedua tangan katakan, ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang tak pernah gagal Ya. dalam janji dan rancangan-Mu bagi kami, orang yang bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk 14 hari di tahun ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Tuhan sudah menyertai kami tahun ini selama 14 hari. Kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus melanjutkan kebaikan demi kebaikan karya-Mu bagi kehidupan kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menyembah, memuliakan, mengagungkan Engkau. Mengungkapkan rasa syukur kami atas kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami yang lemah ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan merenungkan, belajar kebenaran firman. Urapi kami sekalian, hamba-Mu yang terbatas adanya. Kami semua yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biar Tuhan memampukan kami, memahami, mengerti. Dan sungguh-sungguh kami boleh menjadikan firman-Mu pedoman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur boleh Tuhan pelihara sertai di minggu kedua tahun
2024. Bulan ini gereja kita akan membagikan tema pemberitaan firman Tuhan berkaitan dengan kita fokus pada Kristus. Dan hari ini saya mengambil bagian dari tema itu juga dan memberikan sebuah subtema pagi hari ini bagi kita untuk kita renungkan dengan sebuah tema percayalah pada Kristus bersandar padanya. Mari langsung saja kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya di dalam Yohanes pasal 11, firman Tuhan yang sama yang juga tadi saya sampaikan di ibadah pagi. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat yang saya akan bacakan. Saya akan membaca ayat 1 sampai 8, lalu ayat 21, 25, 26, 32 sampai 35 lalu ditutup ayat 44. Saya baca Yohanes pasal 11, oleh lembaga Alkitab perikopnya diberi tema Lazarus dibangkitkan. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Kita lompat ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ayat yang ke-44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain, kafan, dan mukanya tertutup dengan kain. Peluh, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, tetapi kita merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan adalah sebuah bentuk kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia. Saudara, ada satu pendeta, dia akan khotbah di sebuah gereja. Lalu pengurus gereja itu telepon kepada pendeta itu, Pak Pendeta, apa yang akan Bapak khotbahkan di gereja kami minggu ini? Pak Pendeta itu bilang, saya akan memberikan tema Tuhan adalah gembalaku. Lalu si pengurus itu telepon balik, apakah cuma ini? Pendeta itu katakan kepada pengurus itu,
Ya, Tuhan adalah gembalaku itu sudah cukup. Saudara, hari Minggu tiba, dia akan berkhotbah di gereja itu. Waktu dia masuk di gereja itu, dia mengambil warta jemaat, ada tema khotbahnya di situ. Dia kaget, dia lihat tema khotbahnya. Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Dia bermaksud temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tapi kemudian oleh pengurus gereja itu ditambahkan Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup. Saudara, lalu dia berpikir benar bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Yesus Kristus adalah gembala kita sebagai orang yang percaya. Dia sudah cukup untuk saya dan saudara menjalani hari-hari hidup kita, bahkan menjalani seumur hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Adakah engkau punya masalah di tahun 2023 dan hari ini masih menjadi masalahmu untuk kau menjalani tahun 2024? Atau adakah masalah dan tantangan-tantangan hidupmu yang tahun ini engkau rasa engkau tidak akan bisa melewatinya? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap masalah itu bisa timbul dalam kehidupan saya dan saudara. Dan banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan masalah-masalah itu muncul dalam kehidupan kita. Pada peristiwa yang kita baca dalam Yohanes pasal 11 ini tentang Lazarus dibangkitkan, maka di sana kita bisa menemukan ada dua sikap yang sebetulnya tidak benar untuk menghadapi persoalan. Sikap yang tidak tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan. Saudara, seorang penulis yang bernama William Ward, dia menuliskan ada 3 sumber ketidakdamaian sejahtera atau sumber kesusahan manusia. Dia sebutkan yang pertama adalah kepahitan atau kesusahan masa lalu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kekhawatiran akan masa depan. Yang ketiga adalah tidak bisa bersyukur untuk berkat hari ini. Tapi William Ward itu berkata bahwa 3 sumber masalah ini, 3 sumber ketidakdamaian sejahtera ini, jikalau saya dan saudara fokus pada Kristus, bersandar padanya, maka kita bisa mengatasi ketiga sumber ketidakdamaian itu. Saudaraku yang kekasih, masalah dan persoalan kalau kita sikapi dengan benar, maka kita bisa keluar dari masalah itu. Saudara, ada 2 sikap pola pikir yang muncul dari pembacaan kita itu tentang bagaimana mereka menyikapi masalah itu. Saudara, yang pertama kita menemukan di sana adalah sikap yang berkaitan dengan masa lalu, yaitu cara berpikir atau sikap yang ditunjukkan oleh 2 bersaudari ini, Marta dan Maria. Marta dan Maria itu punya pola sikap yang tidak tepat berkaitan dengan masa lalu. Mereka berpikir begini, saudara, seandainya, sekiranya, maka pasti, saudara. Kalau kita baca di ayat 21, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku Lazarus tidak akan mati. Seandainya, maka pasti. Sekiranya, maka pasti, saudara. Di kejadian yang terpisah, Maria juga waktu dia berjumpa Tuhan Yesus di ayat yang ke-32, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku itu pasti tidak mati. Pola pikir seperti ini, pola pikir seandainya, pola pikir sekiranya seringkali menghinggapi kita ketika kita ada dalam sebuah masalah dan persoalan hidup. Seandainya, mungkin kita punya pola pikir seperti itu, saudara. Seandainya dulu saya memutuskan saya kerja di perusahaan A, bukan di perusahaan B. Mungkin di perusahaan A itu saya sudah bisa jadi
manajer, saya sudah bisa jadi kepala, saya sudah bisa jadi bos pimpinan. Mungkin juga kita punya pola pikir, seandainya saya buat keputusan seperti ini, mungkin hari ini saya tidak seperti ini. Atau mungkin kita punya pikiran yang lebih ekstrim, saudara. Seandainya saya tidak menikah dengan istri saya menikah dengan teman saya yang lain, maka saya akan lebih bahagia. Nah, pola pikir ini seringkali muncul dalam hidup saya dan saudara, sehingga justru tidak membuat saya dan saudara bisa menyelesaikan persoalan, bisa menyelesaikan masalahnya. Saudaraku yang kekasih, itu pola pikir yang pertama yang bisa kita temukan dari pembacaan kita ini. Pola pikir yang kedua yang kita bisa temukan dari pembacaan kita dalam Yohanes 11 ini adalah muncul di pembacaan kita, walaupun tidak secara nyata, tidak secara eksplisit, itu berkaitan dengan masa depan. Yaitu bagaimana jika ini terjadi, bagaimana jika itu terjadi. Saudara, kalau saudara baca dalam pembacaan kita tadi, perhatikan dengan baik-baik. Dalam ayat 7 dan 8 dari Yohanes pasal 11 ini, murid-murid Tuhan Yesus memiliki cara pikir seperti itu, saudara. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yudea. Dia akan pergi ke daerah itu. Tetapi murid-muridnya berkata, jangan pergi ke situ, nanti kamu akan mati di sana. Di sana ada orang-orang Yahudi yang akan melempari engkau dengan batu, akan membunuh engkau. Ada juga yang bilang, kamu akan ke sana. Jangan kamu ke sana. Kamu pasti akan dibunuh. Saudara, kalau kita baca di ayat 16, saudara, Thomas bilang begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara, pola pikir ini juga seringkali muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Pola pikir tentang masa depan. Jangan-jangan kalau saya putuskan saya berusaha ini, maka nanti akan rugi. Jangan-jangan keputusan yang saya ambil itu keliru. Jangan-jangan waktu kita pegang kepala kita ada benjolan, kita pegang badan kita yang lain, ada rasa-rasa sakit. Jangan-jangan ini kanker, jangan-jangan ini ginjal, jangan-jangan ini, akhirnya kita sudah berpikir yang tidak mestinya kita pikir, kekhawatiran yang luar biasa. Saudaraku, dan masih banyak kalimat jangan-jangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara, mengatasi berbagai masalah hidup ini, maka seharusnya saya dan saudara kita punya cara pandang. Sebuah cara pandang yang tepat, yang fokusnya pada Kristus. Dengan sebuah kalimat, percayalah pada Kristus. Amin Bapak Ibu. Percayalah pada Kristus. Yohanes 11 yang kita sudah baca ini, pada dasarnya dia mengajarkan di sana bahwa dalam menjalani hidup ini, kita seharusnya sebagai orang yang percaya, kita harus berfokus pada Kristus dengan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Termasuk kita menjalani tahun 2024 ini, bahkan menjalani seluruh kehidupan kita seumur hidup kita. Saudara, lalu pertanyaannya muncul kepada saya dan saudara. Bagaimana kita berfokus pada Kristus? Bagaimana saya dan saudara bersandar kepadanya? Seperti apa bentuknya kita percaya bersandar pada Kristus dalam menjalani hidup ini? Sekalipun ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Berdasarkan teks yang kita baca, saya ingin bagikan 3 hal. Bentuk seperti apa persandaran kita, fokus kita kepada Kristus. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, fokus kepada Kristus, bersandar kepada Kristus, percaya kepadanya. Bentuknya yang pertama adalah percaya pada perkataan-perkataan Kristus. Percaya apa yang dikatakan oleh Kristus. Percaya terhadap firman Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini saya percaya Tuhan menghendaki kita semua untuk bersandar pada kebenaran firman Tuhan ketika kita akan melewatinya. Ketika kita menjalani kehidupan kita seumur hidup kita. Saudara, di ayat 25 dan ayat 26
Di sana dikatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Mari perhatikan kembali ayat 25 dan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu dikunci di ayat 26. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, apa maksud kalimat percayakah engkau akan hal ini? Maksud Tuhan Yesus adalah percayakah engkau terhadap apa yang saya katakan ini? Percayakah engkau pada perkataanku ini? Saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-40 dikatakan di sana, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan? Bukankah sudah kukatakan jikalau engkau percaya akan perkataan-perkataan Yesus, engkau akan melihat apa saudara? Melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita meneliti Yohanes pasal 11 ini, maka sedikitnya kita akan menemukan 3 kali dicatat jawab Yesus, jawab Yesus, jawab Yesus. Dan sedikitnya 11 kali dicatat kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus, kata Yesus. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika saya dan saudara kita menghadapi pergumulan hidup, menghadapi persoalan hidup, maka saya dan saudara bisa menghadapinya dengan tepat. Kita bisa menghadapinya dengan benar. Bahkan kita bisa menjadi orang yang hidupnya berkemenangan jikalau saya dan saudara berpegang pada Kristus Yesus, berpegang kepada kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Awal tahun ini kita bersyukur, kita menerima ayat emas. Dan di ayat emas itu kita dituntun di sana untuk membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai menyelesaikannya kitab Wahyu. Ada jadwal-jadwal yang kita akan lewati untuk kita bisa membaca keseluruhan Alkitab itu. Anak saya Mauren itu dari tahun lalu dia baca Alkitab. Tapi sampai dengan tahun ini dia baru masuk Ulangan pasal 3 saudara. Jadi dari Kejadian tahun lalu dia mulai, baru sampai Ulangan pasal 3. Saya tanya tadi waktu mau kemari, sos pembacaan Alkitab sos sampai di mana? Dia bilang Ulangan pasal 3. Saya dengar Ulangan pasal 2. Tidak papi, sebentar malam baru selesaikan Ulangan pasal 3. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu persandaran pada Tuhan. Lewat apa? Perkataan Tuhan. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang karyawan, 20 tahun dia bekerja di sebuah kota kecil. Lalu dia pensiun saudara, dan dia ingin pulang kampung, kembali ke kampungnya. Saudara, waktu dia mau pulang kampung, dia menghadap bosnya, ketemu bosnya. Dia ketemu bosnya saudara, lalu bosnya memberikan 2 pilihan kepada dia. Kamu saya mau kasih bonus pensiun berupa uang, atau saya memberikan 3 buah nasihat kepada kamu. Mana yang kamu mau pilih? Lalu si karyawan ini yang akan pulang kampung bilang kepada bosnya, saya pilih 3 nasihat. Lalu bosnya itu memberikan 3 nasihat kepada dia. Yang pertama, nasihat yang pertama, jangan cari jalan pintas, cari jalan yang benar. Yang kedua, terhadap sesuatu yang kurang baik, jangan kepo. Artinya jangan mau cari tahu urusan orang lain terus menerus. Kan seringkali kita ada ribut-ribut, kita mau cari tahu sampai detail-detailnya. Nah pesan yang kedua ini, jangan kepo. Yang ketiga, jangan membuat keputusan kalau lagi marah atau lagi emosi. Lalu orang itu menerima 3 nasihat itu. Bosnya kembali ke dapur, ke belakang, lalu mengambil 3 buah roti. 2 roti yang sedang, 1 roti yang sangat besar. Ini 3 roti. 2 roti yang sedang ini sebagai bekalmu makan di perjalanan. 1 roti yang besar nanti kalau kamu sudah sampai di rumahmu, di kampungmu, makan bersama keluargamu. Lalu pulanglah dia ke kampungnya. Dia pikir, kalau saya pulang jalan ini terlalu lama. Dia mau cari jalan yang kecil, jalan yang pintas. Waktu dia mau masuk di jalan yang pintas, yang kecil itu yang cepat sampai ke kampungnya. Ada orang bilang, jangan lewat jalan ini. Di sana ada rampok. Jadi dia ingat pesan dari bosnya.
Jangan ambil jalan yang pintas, cari jalan yang benar. Dia pilihlah jalan yang benar, walaupun jauh dia berjalan. Waktu dia pulang berjalan itu, dia lapar. Dimakanlah roti yang pertama, kemudian dia kenyang. Karena jalannya jauh, dia harus menginap di satu losmen. Dia menginaplah di sebuah losmen. Waktu dia mau tidur masuk di kamarnya, dia dengar ada suara wanita yang menangis. Dia pikir dia mau keluar, mau bantu wanita ini. Tapi dia ingat pesan yang kedua. Jangan kepo. Dan kemudian dia mengurungkan niatnya untuk keluar losmen itu, mau membantu wanita yang menangis itu. Karena dia lapar, dia makan roti yang kedua. Besok paginya dia bangun, saudara, keluar dari losmen itu. Waktu dia keluar dari losmen itu, ada orang bilang, kamu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kenapa? Tadi malam di losmen itu ada orang jahat, bawa wanita suruh nangis-nangis, saudara. Dan orang yang keluar untuk menolong wanita itu ternyata dia dirampok, bahkan dibunuh. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Tibalah dia di kampung halamannya, di rumahnya. Dia ingin memberi surprise kepada istrinya. Dia masuk rumahnya pelan-pelan dan dia mau masuk ke kamarnya. Dia lihat istrinya tidur sama laki-laki lain. Dia ke dapur ambil pisau, saudara. Dia mau bunuh. Dia ingat pesan yang ketiga. Jangan ambil keputusan kalau lagi emosi atau marah. Dia urungkan niatnya, lalu kemudian dia tidur di ruang tamu. Waktu dia tidur di ruang tamu, paginya dia bangun. Istrinya juga bangun. Waktu ketemu, betapa senangnya istrinya. Dia peluk suaminya. Suamiku telah datang. Lalu dia panggil ke kamar, diambil laki-laki itu keluar. Ini anak kita sudah besar yang kamu tinggalkan selama 20 tahun. Bayangkan, saudara, kalau dia mengambil keputusan saat emosi, anaknya sendiri dia bunuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya mereka berkumpul, suami, anak dan istrinya kumpul makan roti yang besar. Waktu dibelah roti itu, saudara, di dalamnya ada segepok uang. Cerita ini mau menggambarkan kepada kita, ketika kita mau taat kata-kata yang bijak, maka kita akan beruntung, saudara. Saudara, Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 bilang begini. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Jadi barang siapa berpegang pada pengertian, barang siapa berpegang pada firman Tuhan, maka dia akan hidup bahagia. Maukah engkau hidup bahagia? Kalau engkau mau hidup bahagia, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya setiap pagi di grup-grup WA, saya kirim quotes-quotes orang yang berisi kata-kata bijak dari orang-orang. Lalu kemudian saya tempelkan ayat-ayat rohani. Kadang quotes-quotes itu sudah lengkap dengan ayat rohaninya. Saya kutip di Instagram orang, lalu saya share lagi. Tapi kadang belum ada ayatnya, saya cari ayatnya, lalu saya cocokkan dengan kutipan itu, quotes itu, lalu saya bagi ke orang. Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berbagi. Mari tahun ini kita berfokus pada Kristus. Percaya sungguh kepadanya. Bersandar kepadanya, berpegang kepada kata-katanya. Kata-kata yang paling bijak, yaitu kata-kata Tuhan Yesus, yaitu firman yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Mari kita jalani tahun ini dengan baik. Mari kita jalani tahun ini dengan jangan kita jemu-jemu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan kata-kata bijak dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi saudara yang masih malas, atau bagi saudara yang sudah berhenti membaca firman Tuhan, tidak ada yang terlambat. Mari kita terus menyukai firman Tuhan. Kita membacanya, kita percaya pada firman itu. Itu yang pertama, saudara. Bentuk kita bersandar pada Tuhan. Bentuk kita berfokus pada Tuhan. Bentuk yang kedua dari teks pembacaan kita. Bagaimana bentuk kita berfokus, bersandar percaya kepada Tuhan yang kedua. Masih pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kalimat di ayat 25 dimulai dengan
kalimat, akulah kebangkitan dan hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bentuk dari bersandar dan berfokus pada Tuhan itu adalah kita percaya kepada kepedulian Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Marta dan Maria, Tuhan Yesus itu menunjukkan kepeduliannya kepada Marta dan Maria ini. Dengan apa, saudara? Dengan dia datang mengunjungi Marta dan Maria, walaupun kesannya terlambat dia datang ke tempat Marta dan Maria. Bukan cuma dia datang mengunjungi Marta dan Maria, tetapi ketika Lazarus sudah mati, masjullah hati Yesus. Dia ikut menangis, merasakan apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Ingat, Tuhan itu mengerti pergumulan persoalan kita. Waktu kita mengalami pergumulan tekanan yang berat, dia paham, dia mengerti, bahkan dia peduli. Dia ikut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Marta dan Maria bersedih, Yesus kemudian berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, apa yang Yesus maksudkan dengan pernyataan ini yang dia sampaikan kepada Marta dan Maria? Yang Yesus maksudkan ini, saudara, bahwa dia akan mati dan kemudian dia akan bangkit. Peristiwa yang Yesus lakukan dengan membangkitkan Lazarus adalah sebuah bayang-bayang tentang dirinya sendiri yang akan bangkit dari kematian. Lazarus itu berbeda dengan Yesus. Waktu Lazarus mati, dia bangkit. Tapi kemudian dia mati lagi. Yesus, dia mati, dia bangkit. Tapi dia naik ke surga. Dia tidak pernah mati lagi. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan kepedulian Tuhan yang luar biasa terhadap saya dan saudara. Kenapa, saudara? Karena masalah terbesar kita, masalah yang saya dan saudara hadapi, masalah yang seluruh umat manusia hadapi di dunia ini, yaitu dosa yang pasti membawa hukuman yang kekal, kebinasaan yang kekal, masuk ke dalam neraka. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan peduli akan masalah kita yang terbesar. Apalagi soal masalah kita yang hanya remeh-temeh dalam hidup kita di dunia ini. Kalau Yesus peduli menyelesaikan masalah yang luar biasa, yang besar bagi saya dan saudara, yaitu dosa yang ada pada diri saya dan saudara. Maka ingat, masalah lain dalam hidup, sebesar apapun masalah utama, masalah kita itu. Ingat, dia sudah menyelesaikan masalah utama kita. Dia pasti peduli atas hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, di ayat 8, di ayat 32 dari kitab Roma pasal 8. Yesus berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara-saudaraku yang kekasih, dia Tuhan Yesus Kristus pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Dia pasti memenuhi kebutuhan saya dan saudara, bukan nafsu kita. Kebutuhan kita dia akan cukupkan karena dia peduli sesuai dengan kehendaknya bagi saya dan saudara. Saudara ingat, saya pasti kita semua di tempat ini kenal orang ini. Saya tidak tampilkan, saya tidak copy fotonya, saudara. Namanya Nick Vujicic, seorang inspirator Kristen yang luar biasa, yang memberikan banyak ceramah-ceramah tidak hanya di lembaga-lembaga Kristen, tapi di luar lembaga-lembaga Kristen, dan banyak mengubah hidup orang. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Tapi saudaraku yang kekasih, quotes-quotesnya, pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan di media-media, di akun Instagramnya itu sangat menguatkan begitu banyak orang. Salah satu quotesnya dia bilang begini, saudara. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu kalau bukan untuk kebaikanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Nick Vujicic itu lahir
tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi dia sampai pada pernyataan itu, saudara. Karena dia fokus pada Kristus. Dia berpikir, dia bersandar kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih. Pada bagian lain quotes-nya dia bilang begini. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya tidak tahu mengapa terjadi dalam hidupku. Tapi satu hal yang aku tahu, dia Yesus telah menunjukkan kepeduliannya yang paling puncak lewat kematiannya, memberikan dirinya. Maka yang diizinkan sehari-hari terjadi, ini pasti untuk kebaikan kita. Minggu lalu Erik bersaksi tentang kehidupan. Ada banyak kebetulan-kebetulan dalam hidupnya. Kebetulan dia datang ke Palu. Kebetulan dia ditunjukkan di gereja ini. Kebetulan dia berjumpa orang dan orang menyarankan dia untuk kuliah teologi. Dan sampai hari ini dia melayani Tuhan. Sepertinya kebetulan-kebetulan. Tapi dalam segala sesuatu itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Ingat peristiwa Rut, peristiwa Naomi. Naomi kelaparan dan Elimelek. Lalu mereka keluar dari Israel ke Moab. Dan kemudian saudara, anak mereka, suami Naomi, Elimelek mati. Mahlon dan Kilion anaknya mati. Lalu Naomi bawa Rut pulang. Lalu Rut kebetulan berada di kebun. Kalau saudara baca nanti saudara akan ketemukan kata kebetulan di Alkitab, di kitab Rut. Kebetulan Rut ini ada di ladang Boas. Kebetulan dia memungut jelai-jelai gandum di belakang Boas. Kebetulan-kebetulan itu. Tapi lewat peristiwa-peristiwa itu, saudaraku yang kekasih, Tuhan menyatakan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, saudara mungkin akan menjalani kesulitan dalam hidup ini. Pergumulan, problem, masalah. Tapi ingat saudaraku yang kekasih, tetap di baliknya ada kebaikan. Tetaplah kita percaya pada Tuhan. Tetaplah kita berfokus padanya. Tetaplah kita bersandar pada Kristus. Yesus sebagai Tuhan kita. Yang ketiga dan yang terakhir. Bentuk persandaran kita pada Tuhan. Fokus kita pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bukan hanya saudaraku yang kekasih, kita percaya pada perkataannya. Kita percaya bahwa dia adalah Allah yang peduli atas kehidupan saya dan saudara. Tetapi juga yang ketiga, bentuk kita bersandar berfokus pada Tuhan, yaitu kita percaya akan rencananya bagi saya dan saudara. Di ayat 39 sampai dengan ayat 40, saya bacakan kembali bagi kita sekalian. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, perhatikan kalimat ini, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan mengizinkan persoalan dialami oleh Marta dan Maria. Lazarus sakit lalu meninggal. Untuk apa saudara? Untuk menyatakan rencananya di balik peristiwa itu. Rencananya apa? Untuk menyatakan kemuliaannya saudara. Saudara, Marta dan Maria tidak melihat dan tidak dapat melihat rencana Tuhan yang utuh. Rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka hanya terfokus, mereka hanya terpaku pada rencana mereka sendiri. Yaitu mereka menginginkan kesembuhan kakaknya. Namun Tuhan memiliki rencana yang lain. Yakni apa saudara? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Dan sangat berbeda dengan rencana kita. Kebanyakan rencana kita sebagai manusia yang sangat lemah dan terbatas ini. Jauh lebih sederhana. Dan sangat-sangat terbatas ketimbang rencana Tuhan. Kita mungkin hanya dapat melihat sejauh mata kita memandang. Tetapi Tuhan melihat melampaui mata manusia. Itu sebabnya saudara percaya kepada Dia. Saudara, salah satu hal yang sulit yang mesti kita alami adalah menerima rencana Tuhan.
Seringkali sulit kita menerima rencana Tuhan. Kita berharap Tuhan mempunyai rencana yang sama dengan rencana kita, sama dengan keinginan kita. Saudara-saudara, yang pasti saudara, rencana Tuhan itu berisi hati Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, mengasihi kita. Rencana Tuhan itu Alkitab bilang indah pada waktunya. Saudara, lewat kebangkitan Lazarus, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya untuk apa? Untuk dapat melihat dan menerima rencana Tuhan itu saudara. Sangat dibutuhkan iman dalam kehidupan saya dan saudara. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam kehidupan kita, mungkin kita melihat sesuatu yang tidak indah. Tapi ingat, sesuatu yang tidak indah itu Tuhan buat jadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita percaya padanya. Saudara, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saudara. Satu kali ada kapal yang besar berlabuh di lautan. Ada begitu banyak orang di dek bagian bawah dan kemudian kapal itu melaju dengan cepat. Lalu tiba-tiba waktu melaju kapal itu ada awan yang gelap, ada hujan. Dan kemudian kapal itu tetap melaju. Ada gelombang yang besar. Orang-orang di dek bawah itu ketakutan karena mereka sudah tidak bisa melihat karena awan begitu tebal. Lalu mereka ketakutan, gelombang begitu besar. Dan orang-orang mulai teriak-teriak di dek bagian bawah. Lalu karena ketakutan orang di bawah itu, mereka mengutus satu orang untuk naik ke tempat nahkoda supaya bilang ke nahkoda, jangan terlalu cepat kapal ini berjalan. Supaya kita nanti tidak akan menabrak karena situasinya gelap oleh awan. Lalu naiklah orang yang diutus itu pergi ke nahkoda itu. Dia bilang kepada nahkoda, Pak, jangan terlalu cepat kapalnya. Nanti kita bisa tabrak sesuatu di depan. Lalu nahkoda itu bilang, saya berdiri pada posisi bagian atas dari kapal ini. Saya bisa melihat jauh ke depan. Dan saya pastikan kita bisa selamat. Saudara, kita punya nahkoda dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia punya rencana yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Dia memiliki jangkauan, cara pandang, melampaui jangkauan dan cara pandang kita. Percayakan hidupmu pada Dia. Saudara-saudara, melewati tahun ini, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saat ini kita alami, mari kita setiap hari kita punya pola pikir yang seharusnya jangan sama dengan pola pikir Marta dan Maria. Seandainya, sekiranya, seandainya, sehingga kita akan hidup dalam penyesalan-penyesalan. Atau jangan-jangan, lalu kita akan muncul kehidupan penuh dengan kekhawatiran. Mari tahun ini sebelum kita melewati sisanya begitu panjang, bahkan seumur hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita bersandar kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Amin. Tunduk kepala Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur biarlah lewat firman-Mu kami dikuatkan senantiasa. Boleh melewati seluruh perjalanan kehidupan kami dengan bersandar dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari berdiri bersama saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi segala perkara dapat
Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tanganmu katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan Lagi katakan. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Lagi dengan iman katakan. Tetap percaya Tuhan setia. Sorak-sorai berdoa lagi. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini memberikan kepada kami kekuatan baru. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Segala perkara dapat kami tanggung hanya oleh karena Tuhanlah yang berada bersama dengan kami. Karena kasih karunia-Mu yang bekerja dalam hidup kami, itulah yang akan memampukan kami untuk menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup ini yang Tuhan tidak punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Itulah sebabnya biarlah semua kami yang hadir pada siang hari ini boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Biar kami dapat menjalani kehidupan kami di tahun 2024 ini. Dan kami boleh mengalami segala anugerah Tuhan. Kami boleh mengalami akan kuasa dan mujizat Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Itulah sebabnya Tuhan, biar Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Kami selalu mengambil kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami menjadikan Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah yang menjadi fokus dalam hidup kami. Bukan harta dunia, bukan kekuasaan, tetapi Tuhanlah yang menjadi fokus yang kami utamakan dalam hidup ini. Karena di dalam Engkau segala sesuatu bisa Engkau lakukan untuk kebaikan kami. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Dia boleh menjadi berkat bukan saja di tempat ini, tapi dimanapun dia berada. Biar Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dikuatkan dan diselamatkan. Engkau memberkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan dengan setia kepada Tuhan, dengan berfokus hanya kepada Tuhan, maka Tuhan tahu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu, pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami terus berfokus kepada Engkau dan terus menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya jalan kami senantiasa sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan yang terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tetapi kami mau memberi dengan sukacita, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami.
kami. Semua yang kami miliki sampai nafas hidup kami itu adalah milik Tuhan, yang akan kami terus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada minggu ini berhari ulang tahun, atau juga mungkin saat ini Tuhan minggu sebelumnya merayakan ulang tahun. Tuhan, Engkau berkati, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan, yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan terus memakai kehidupan mereka, waktu mereka untuk dapat memuliakan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga mungkin hari ini. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga ini. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Mereka akan tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Hamba berdoa biarlah anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anak cucu orang benar akan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus serahkan bangsa negara kami ini Tuhan. Bangsa ini ada di hati Tuhan, ada di pikiran dan di rencana Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami angkat bangsa ini. Bulan depan kami akan menentukan pilihan untuk menjadi pemimpin nasional dari bangsa kami. Biarlah segala sesuatu yang terjadi itu dalam rencana Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dan pemimpin yang akan naik itulah yang Tuhan kehendaki. Biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami tadi pagi dan siang hari ini. Berkati juga ibadah ketiga dan keempat. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi makasih. Wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, bahkan sepanjang tahun 2024 kami terpelihara dan kasih karunia Tuhan sampai Engkau datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.